kalau pola tingkah politik Fufu Fafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausea. Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus. Tapi ini kita mendapatkan entah karena proses politik yang sangat curang, culas dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan setiap kegiatan dia akan selalu disorot media dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya media sosial, dan itu akan membuat kita kaum yang memiliki nalar yang bagus dan etika yang bagus itu tadi nausea, mual, muntah, pening, pengen muntah. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Ini ada fenomena yang menarik nih ya, kalau kita lihat tindakan yang dilakukan Wakil Presiden kita Gibran saat bertemu nih dengan korban banjir di Jakarta beberapa hari yang lalu. Itu kan dia menyerahkan bantuan tuh berupa bingkisan dalam tas ya. Cuma menarik kalau kita lihat kok tasnya di situ tertulis bantuan Wapres. Nah, ini menarik nih. Jadi seolah-olah ini sangat personal menurut saya. Harusnya kan tidak demikian. Wapres itu kan bagian dari presiden ya kalau menurut saya. Dan apa yang dilakukan Gibran ini menurut saya mengingatkan saya kepada perilaku bapaknya, Pak Mulyono, yang suka mencitrakan dirinya bagi-bagi bansos dan lain-lain sebagainya. Apakah kira-kira yang dilakukan Gibran ini jangan-jangan sudah ingin memulai pencitraan dalam rangka Pilpres 2029? Atau kira-kira ada apa sih? I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Ya, sebagai jurnalis saya segera bisa mengendus bau-bau amis kehumasan ya, PR. Jadi Fufu Fafa, kita namain Fufu Fafa aja ya. Fufu Fafa. Alias kali awal aja kita sebut Wakil Presiden Gibran, itu kan sedang ingin mencitrakan, membuat pencitraan, dan maka segala sesuatu yang bersifat politik akan dia buat secara personal. Sebagai itu proyek dia, program dia. Jadi bagi politik nalar sebenarnya itu kan agak aneh ya. Kenapa memberikan bantuan harus dikasih label tasnya bantuan Bapres gitu? Itu kan tidak lazim. Ini kalau saat kampanye orang masih bisa memahami, tapi kalau sudah jadi Wapres nggak perlu. Kenapa itu harus dilakukan? Itu sebenarnya agak memalukan ya. Politik dipersonalisasikan menjadi diri sendiri untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan publik. Karena kan politik yang pada level etis, politik sebagai satu filsafat yang dulu disuarakan oleh Plato, Aristoteles, itu politik untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi tidak ada politik itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk public relation, untuk mempromosikan, mengkampanyekan diri. Pemilu presiden, Pilpres kan baru 5 tahun lagi. Dan dia sudah berkampanye seminggu setelah terpilih dengan berbagai kecurangan dan kejulasan politik. Dan kebetulan saya barusan menulis satu artikel kolom yang saya rutin setiap minggu berjudul Nausea, Fufu Fafa dan Distopia Indonesia. Nah, apa itu maksudnya, Bung Lukas? Bung Abraham, saya rasa kalau
pola tingkah politik Fufufafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausea. Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus. Tapi ini kita mendapatkan entah karena proses politik yang sangat curang, culas dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan setiap kegiatan dia akan selalu disorot media dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya media sosial. Dan itu akan membuat kita, kaum yang memiliki nalar yang bagus dan etika yang bagus, itu tadi nausea, mual, muntah, pening, pengen muntah. Terganggu kita secara psikologis. Jadi ya tidak bisa kita biarkan di 5 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun kita harus mual dan pengen muntah. Kita kasih waktu lah 5 bulan maksimal. Jadi menurut Bung Lukas, apa yang dilakukan Gibran ini adalah sesuatu yang menjijikkan ya untuk konteks politik. Konteks politik yang menjijikkan dan menistakan. Indonesia benar-benar ini mendapat cobaan yang sangat menyedihkan ini. Oke, menarik nih tadi Bung Lukas bilang kan harusnya pemimpin itu punya track record yang jelas. Apakah Bung Lukas melihat sendiri bahwa Gibran sebagai seorang anak muda nggak punya jejak sejarah untuk bisa mencapai posisi, jangankan wapres ya, posisi wali kota aja di Solo pada saat itu kan menurut saya itu kita agak terganggu juga. Kita semua saya kira tahu ya, apa sih track record dia? Dia sangat muda ya, dan jejaknya pasti orang hanya akan teringat martabak atau pisang goreng. Jadi di luar itu apa? Tiba-tiba jadi wali kota karena melawan kotak kosong kan, atau melawan. Ya dulu, top of mind kita kalau menyebut Gibran berarti martabak dan jualan pisang goreng. Waktu itu kita merasa imut ya, sangat imut. Oh, anak wali kota kok ya mau jualan martabak dan pisang goreng. Kita ya agak konyol tapi ya baguslah. Tapi itu kan hanya berapa? Nggak nyampe setahun kan? Setelah Jokowi pernah bilang, ya anak saya tidak suka politik, dia hanya mau jualan martabak dan pisang. Nggak nyampe sekian bulan, tiba-tiba sudah berubah. Oke, berarti kalau begitu menurut Bung Lukas melihat bahwa apa yang dilakukan Fufufafa, Gibran ini sebenarnya sama cara mendesain Jokowi pada saat dari Solo masuk ke Jakarta dan menjadi presiden. Sama ya caranya? Tetapi kan Jokowi... Dulu kan kita lihat ada desain misalnya SMK dan lain sebagainya, pendahuluan begitu. Apakah kalau menurut Bang Lukas sebagai jurnalis melihat bahwa desainnya agak mirip nih atau ada perubahan sedikit? Esensinya sama, cuma kemasannya waktu itu lebih halus. Jadi kemasannya lebih halus, tapi kalau dalam dunia seni, dunia media itu kan ada istilah tiruannya, epigonnya pasti lebih buruk, lebih kasar, lebih jelek. Jadi kalau Jokowi misalnya menggunakan SMK atau menggunakan waktu itu yang agak fenomenal, memang dia mencoba memindahkan pedagang kaki lima dengan 30 atau 40 kali melakukan pertemuan, diajak makan gitu kan. Waktu itu kan orang, oh ya ini baru ya, pendekatan-pendekatan yang mencoba memanusiakan manusia terhadap rakyat kecil. Nah, pendekatan yang halus itu sekarang ditiru, diepigonkan oleh putranya secara genetik diturunkan, tapi dengan tiruan yang sangat kasar. Mudah kebaca ya seperti gitu. Sangat mudah dibaca ya. Dulu kan kita masih ingat juga apa yang dilakukan Jokowi itu, misalnya selain tadi pencitraan yang melakukan pendekatan secara humanis, karena sebelum-sebelumnya kan rata-rata wali kota, gubernur kita, pemimpin kita jarang yang menggunakan itu, jadi tiba-tiba kita terkesima nih. Betul. Ada orang menggunakan cara begitu kan. Tapi kemudian sekarang mungkin karena orang sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu adalah sebuah pencitraan, bukan sesuatu yang natural, ya, maka orang mulai muak lagi melihat begitu. Apakah menurut Bang Lukas lihat bahwa apa yang dilakukan Gibran ini sebenarnya orang sudah mulai tahu dari awal bahwa ini sebenarnya bukan natural, ini pencitraan sama dilakukan? Itu buatan lah, artifisial ya. Artifisial. Jadi kalau Jokowi dulu masih orisinal, nah sekarang artifisial, tiruan jelek lah. Nah tapi kan begini,
waktu itu juga kan Jokowi ini kan presiden pertama yang terpilih di era media sosial. Medsos tahun ya? 2014 ya. Oke. Nah, tapi kan kemudian fast forward 10 tahun kemudian, orang sudah mulai jengah, mulai jengkel, mulai lelah dengan media sosial. Jadi apa yang dilakukan Jokowi itu sekarang ditiru oleh Fufu Fafa, itu sebenarnya orang sudah mulai itu tadi, muak, jengah, dan mual kalau diulang. Jadi karena tidak ada originalitas, tidak ada kreativitas baru, maka bisa diduga ini apapun yang dilakukan Fufu Fafa, kalau dia tidak punya formulasi baru, akan membuat orang menjadi nausea itu, menjadi mual dan muntah. Karena membuat tiruan yang sangat buruk yang orang sudah tahu, oh apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun lalu dengan pencitraannya, sok merakyat, sok plonga-plongo, sok ndeso dan sebagainya, itu ternyata semua action yang ujung-ujungnya gila kuasa gitu. Dan ini akan direplikasi, diulang oleh Fufu Fafa secara banal. Dan itu nanti cepat atau lambat kemualan ini akan ada efek balik yang keras saya kira. Kalau pola tingkah politik Fufu Fafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausea. Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus, tapi ini kita mendapatkan entah karena proses politik yang sangat curang, culas dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan setiap kegiatan dia akan selalu disorot media dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya media sosial. Dan itu akan membuat kita, kaum yang memiliki nalar yang bagus dan etika yang bagus, itu tadi nausea, mual, muntah, pening, pengen muntah. Terganggu kita secara psikologis. Jadi ya tidak bisa kita biarkan di 5 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun kita harus mual dan pengen muntah. Kita kasih waktu lah 5 bulan maksimal. Jadi menurut Bung Lukas, apa yang dilakukan Gibran ini adalah sesuatu yang menjijikkan ya untuk konteks politik. Konteks politik yang menjijikkan dan menistakan. Indonesia benar-benar ini mendapat cobaan yang sangat menyedihkan ini. Oke, menarik nih tadi Bung Lukas bilang kan harusnya pemimpin itu punya track record yang jelas. Apakah Bung Lukas melihat sendiri bahwa Gibran sebagai seorang anak muda nggak punya jejak sejarah untuk bisa mencapai posisi, jangankan wapres ya, posisi wali kota aja di Solo pada saat itu kan menurut saya itu kita agak terganggu juga. Kita semua saya kira tahu ya, apa sih track record dia? Dia sangat muda ya dan jejaknya pasti orang hanya akan teringat martabak atau pisang goreng. Jadi di luar itu apa? Tiba-tiba jadi wali kota karena melawan kotak kosong kan, atau melawan. Ya dulu top of mind kita kalau menyebut Gibran berarti martabak dan jualan pisang goreng. Waktu itu kita merasa imut ya, sangat imut. Oh, anak wali kota kok ya mau jualan martabak dan pisang goreng. Kita ya agak konyol tapi ya baguslah. Tapi itu kan hanya berapa? Nggak nyampe setahun kan? Setelah Jokowi pernah bilang, ya anak saya tidak suka politik, dia hanya mau jualan martabak dan pisang. Nggak nyampe sekian bulan, tiba-tiba sudah berubah. Oke, berarti kalau begitu menurut Bung Lukas melihat bahwa apa yang dilakukan Fufu Fafa, Gibran ini sebenarnya sama cara mendesain Jokowi pada saat dari Solo masuk ke Jakarta dan menjadi presiden. Sama ya caranya? Sama, tetapi kan Jokowi... Dulu kan kita lihat ada desain misalnya SMK dan lain sebagainya, pendahuluan begitu. Apakah kalau menurut Bang Lukas sebagai jurnalis melihat bahwa desainnya agak mirip nih atau ada perubahan sedikit? Sama, esensinya sama, cuma kemasannya waktu itu lebih halus. Jadi kemasannya lebih halus, tapi kalau dalam dunia seni, dunia media itu kan ada istilah tiruannya, epigonnya pasti lebih buruk, lebih kasar, lebih jelek.
Jadi kalau Jokowi misalnya menggunakan SMK atau menggunakan waktu itu yang agak fenomenal, memang dia mencoba memindahkan pedagang kaki lima dengan 30 atau 40 kali melakukan pertemuan, diajak makan gitu kan. Waktu itu kan orang, oh ya ini baru ya, pendekatan-pendekatan yang mencoba memanusiakan manusia terhadap rakyat kecil. Nah, pendekatan yang halus itu sekarang ditiru, diepigonkan oleh putranya secara genetik diturunkan, tapi dengan tiruan yang sangat kasar. Oke, mudah kebaca ya seperti gitu. Sangat mudah dibaca ya. Oke, dulu kan kita masih ingat juga apa yang dilakukan Jokowi itu, misalnya selain tadi pencitraan yang melakukan pendekatan secara humanis, karena sebelum-sebelumnya kan rata-rata wali kota, gubernur kita, pemimpin kita jarang yang menggunakan itu, jadi tiba-tiba kita terkesima nih. Betul. Ada orang menggunakan cara begitu kan. Tapi kemudian sekarang mungkin karena orang sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu adalah sebuah pencitraan, bukan sesuatu yang natural, ya, maka orang mulai muak lagi melihat begitu. Apakah menurut Bang Lukas lihat bahwa apa yang dilakukan Gibran ini sebenarnya orang sudah mulai tahu dari awal bahwa ini sebenarnya bukan natural, ini pencitraan sampai dilakukan? Itu buatan lah, artifisial ya. Artifisial. Jadi kalau Jokowi dulu masih orisinal, nah sekarang artifisial, tiruan jelek lah. Nah tapi Bang begini, waktu itu juga kan Jokowi ini kan presiden pertama yang terpilih di era media sosial, tahun 2014 ya. Nah, tapi kan kemudian fast forward 10 tahun kemudian, orang sudah mulai jengah, mulai jengkel, mulai lelah dengan media sosial. Jadi apa yang dilakukan Jokowi itu sekarang ditiru oleh Fufu Fafa, itu sebenarnya orang sudah mulai itu tadi, muak, jengah, dan mual kalau diulang. Jadi karena tidak ada originalitas, tidak ada kreativitas baru, maka bisa diduga ini apapun yang dilakukan Fufu Fafa, kalau dia tidak punya formulasi baru, akan membuat orang menjadi nausea itu, menjadi mual dan muntah. Karena membuat tiruan yang sangat buruk yang orang sudah tahu, oh apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun lalu dengan pencitraannya, sok merakyat, sok plonga-plongo, sok ndeso dan sebagainya, itu ternyata semua action yang ujung-ujungnya gila kuasa gitu. Dan ini akan direplikasi, diulang oleh Fufu Fafa secara banal. Dan itu nanti cepat atau lambat kemualan ini akan ada efek balik yang keras saya kira.